Baik, terima kasih pimpinan Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Seperti yang dikatakan teman-teman tadi bahwa kita semua prihatin melihat anggaran 1,7 ini. Tetapi saya yakin dan percaya Kementerian Pariwisata tetap memiliki semangat karena kalau kita bicara soal pembangunan pariwisata ini harus berkelanjutan. Cuman mungkin catatan buat teman-teman yang di Banggar, kayaknya harus lebih kuat lagi memperjuangkan anggaran pariwisata ini karena apapun yang kita bahas di ruangan ini itu akan finalnya itu kan adanya di Banggar. Jadi saya mohon teman-teman Komisi 10 yang ada di Banggar untuk bisa memperjuangkan anggaran ini meningkat. Karena terus terang bicara soal pariwisata berkelanjutan ini banyak hal yang harus kita perhatikan khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Ya, seperti daerah-daerah 3T itu banyak sekali sektor-sektor pariwisata yang mesti bisa digarap, tetapi ya sekarang terbengkalai karena banyak yang belum disentuh. Karena ya itu kita melihat anggarannya memang sangat kurang, tetapi kita berdoa supaya 2025 ini teman-teman Banggar, saya tekankan kepada teman-teman Banggar untuk memperjuangkan anggaran Kemenparaf ini lebih ditambah lagi lah karena kita melihat memang kebutuhannya sangat besar karena berpengaruh dengan pariwisata berkelanjutan itu yaitu pengelolaan destinasi, kemudian pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal. Itu semua kan dibutuhkan apa ya pelatihan-pelatihan, dibutuhkan bimbingan teknis, dibutuhkan ya peningkatan kapasitas lah. Ini tidak bisa dan kita melihat juga aspek lingkungan hidup, kemudian bagaimana caranya Kemenparaf ini kita bisa menarik investor uh, lebih banyak lagi untuk bisa membangun sektor-sektor pariwisata kita dan saya rasa ini semua butuh anggaran yang tidak sedikit. Ya, jadi sekali lagi catatan buat teman-teman di Banggar, tolonglah kita inginnya baik, kita inginnya sukses, tapi kalau teman-teman tidak apa ya namanya kuat, kencang untuk mendukung anggaran dan ini yang agak mempersulit juga Kemenparekraf untuk bergerak di tahun 2025. Tapi bukan berarti sekarang Kemenparekraf tidak sukses, justru sangat sukses ya. Walaupun dengan anggaran yang sedikit ya Pak Menteri, tetapi kita inginnya lebih lagi dan lebih lagi setiap tahun dan saya berharap Bapak Ibu di Kemenparekraf tetap semangat dan mungkin dari Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan teman-teman Banggar kita dorong untuk sekencang-kencangnya mendukung anggaran ini dan juga nanti ya semoga kalau Pak Menteri masih tetap menjadi Kemenparekraf atau yang lainnya kita berharap lobi-lobi antara kementerian di gedung kabinet itu ya bisa diperjuangkan dengan baik lah ya misalnya seperti antara Kementerian Keuangan dengan Bapak Menteri kan harusnya ada pembicaraan khusus di depan Presiden bahwa hasil yang dicapai oleh Kemenparekraf ini kan cukup baik tapi kenapa anggarannya cuma seperti ini. Nah, memang tidak mudah dan tidak gampang, tapi selama masih ada duduk dalam satu meja, dalam satu kabinet, seharusnya itu bisa dibicarakan karena memang ternyata terbukti bahwa yang dibutuhkan di lapangan untuk meningkatkan Kemenparekraf ini bukan anggaran yang kecil. Padahal Kemenparekraf ini kan adalah salah satu sektor yang mendatangkan devisa negara terbesar. Terus kenapa dikasih porsinya kecil? Yang sampai hari ini saya sebagai anggota DPR RI sedikit bingung ya, kenapa ya? Justru sektor yang paling banyak mendatangkan devisa negara kok dikasihnya kecil. Nah, mungkin kalau bisa Pak Bapak Ibu pimpinan kita mungkin perlu panggil sekali-sekali perlu panggil Menteri Keuangan kita bertanya kira-kira kenapa gitu loh. Kalau teman-teman Banggar tidak bisa menjelaskan ya kita harus panggil kenapa begitu loh. Karena ini penting karena kita dari tahun ke tahun seperti ini, tidak pernah lebih. Terima kasih pimpinan itu dari saya. Terima kasih Mbak Anita. Dua hal yang saya tangkap, Mbak Anita